Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022, kami akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama terkait informasi harga rata-rata dan perubahan terkait pangan ya sembako per tanggal 9 Maret 2022. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, beberapa harga pangan yang ada itu mengalami kenaikan dan juga ada yang tetap dan juga ada yang mengalami penurunan per tanggal 9 Maret 2022. Yang pertama, minyak goreng kemasan merek 1 mengalami kenaikan 2,74% atau sebesar Rp550 menjadi Rp20.600 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek 2 mengalami penurunan 1,33% sebesar Rp250 menjadi Rp18.700 per kilogram. Kemudian yang ketiga terkait cabai merah keriting mengalami penurunan 9,66% atau sebesar Rp5.200 menjadi Rp48.650 per kilogram. Kemudian yang keempat, cabai rawit hijau mengalami penurunan 21,87% atau sebesar Rp10.550 menjadi Rp37.700 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah mengalami penurunan 13,51% atau sebesar Rp10.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar mengalami penurunan sebesar 10,37% atau sebesar Rp5.500 menjadi Rp47.550 per kilogram. Kemudian yang ketujuh, minyak goreng curah ini mengalami penurunan 4,41% atau sebesar Rp750 menjadi Rp16.250 per kilogram. Kemudian gula pasir kualitas premium mengalami penurunan 1,29% atau sebesar Rp200 menjadi Rp15.200 per kilogram. Kemudian telur ayam ras segar mengalami penurunan 3,62% atau sebesar Rp900 menjadi Rp23.950 per kilogram. Kemudian bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan 9,19% atau sebesar Rp3.450 menjadi Rp34.100 per kilogram. Kemudian bawang putih ukuran sedang mengalami penurunan 3,72% atau sebesar Rp1.150 menjadi Rp29.800 per kilogram. Gula pasir lokal
mengalami penetapan harga sebesar Rp14.200 per kilogram. Jadi dapat disampaikan bahwa untuk stok pangan yang tadi kami sampaikan sampai dengan nanti hari raya Lebaran stok mencukupi. Kemudian kami sampaikan lagi yang kedua adalah update terkait gangguan Kamtibmas per tanggal 8 Maret 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 95 kejadian atau sebesar 9,65%, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sebanyak 984 kejadian, sedangkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebanyak 889 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 834 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan itu ada 31 kejadian. Kemudian bencana sebanyak 8 kejadian dan gangguan ketentraman atau ketertiban sebanyak 16 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 97 kasus atau 10,42%. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 ada 931 kasus, sedangkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 itu ada 834 kasus. Jadi apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain yaitu yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 93 kasus, kemudian narkotika sebanyak 55 kasus, penggelapan sebanyak 51 kasus, kemudian curanmor roda 2 sebanyak 35 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curat sebanyak 10 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 87 kejadian. Dengan rincian korban meninggal ada 12 orang, luka berat ada 6 orang, luka ringan ada 106 orang. Adapun kerugian material sebanyak 80.400.000 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 877 kejadian dengan penindakan tilang sebanyak 226 kejadian dan teguran sebanyak 651 kejadian. Kemudian update berikutnya adalah terkait pelaporan saudara Sandy Tumiwa. Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan direncanakan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2022 saudara Sandy Tumiwa akan datang ke penyidik di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.00 untuk dimintai keterangan dalam bentuk interview, yaitu berita acara wawancara sebagai pelapor. Kemudian update berikutnya terkait kasus IKA platform Binomo. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B 0058 2 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor atas nama MN dan terlapor atas nama IK. Dapat disampaikan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dengan rincian 17 sebagai saksi dan 2 sebagai saksi ahli.
Sedangkan update yang kami terima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak 25 miliar 620 juta 605.124. Sampai dengan saat ini penyidik sudah melakukan penyitaan yang pertama antara lain bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di binomo, kemudian ada konten video dan YouTube daripada saudara Ika, kemudian print out legalisir akun YouTube milik Ika, 1 unit mobil Tesla, dan 1 unit handphone. Bahwa kemarin hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, saudara C telah dilakukan pemeriksaan dari pukul 11 sampai dengan pukul 20.15 WIB dengan 20 pertanyaan terkait hubungan kedekatan pribadi dan bisnis yang bersangkutan dengan tersangka Ika. Kemudian terkait saudara R, kuasa hukum yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 datang ke penyidik Baris Krim Polri dengan membawa surat keterangan sakit dari saudara R, dan untuk pemeriksaan saudara R sudah dijadwalkan lagi dan siap hadir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.